Pemilihan umum atau pemilu, tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pemilu tentunya merupakan perwujudan demokrasi untuk menyalurkan hak politik setiap warga negara, menentukan nasib suatu negara, terhadap pemimpinnya kelak jika terpilih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilu adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara, untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya. Definisi tersebut, secara umum dijalankan berbagai negara di dunia. Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan cara mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tanpa paksaan, melalui kegiatan-kegiatan retorika, hubungan masyarakat, melakukan komunikasi antar massa, lobbying, dan sebagainya. Walaupun dalam pelaksanaannya menuai pro dan kontra, namun, lewat cara pemilulah tujuan politik bisa tercapai. Sebelum memasuki tahun 2024 yang merupakan tahun pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia, ada baiknya, kita bahas dulu historis asal mula pemilu di dunia. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini, juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Sejarah pemilu di masa Yunani dan Romawi kuno. Sejarah pemilu di dunia, berawal dari istilah yang disebut kedaulatan rakyat, yang mana sebenarnya telah dijalankan sejak zaman peradaban Yunani kuno, sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Waktu itu, rakyat setempat sudah melakukan hak-hak politiknya sebagai perwujudan demokrasinya. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau manusia, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Mereka bisa menjalankan demokrasinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing, karena saat itu, jumlah penduduknya hanya sedikit dan wilayah dalam suatu negara yang tidak terlalu besar. Masa Romawi kuno berawal dari negaranya yang berbentuk kerajaan atau monarki, yang didampingi oleh badan perwakilan, yang keanggotaannya terdiri dari kaum ningrat. Munculnya cikal bakal demokrasi, nampak dalam sistem pemerintahan ini, dan berlanjut ketika rajanya yang terakhir diusir dari tahta kerajaan dan menimbulkan perselisihan antara rakyat dan kaum ningrat, hingga berujung dengan adanya perundingan 12 meja. Sejak saat itulah, pemerintahan dipegang oleh 2 orang konsul, yang memerintah bersama dengan Dewan Pemerintah berdasarkan undang-undang. Bila ada kondisi darurat, maka skema kekuasaannya dipusatkan pada 1 orang, atau istilah lainnya disebut diktator. Diktator memiliki kekuasaan besar dan mutlak, namun sifatnya hanya sementara, sampai pemerintahan akan menggunakan sistem demokrasi, atau kedaulatan rakyat bila kondisi kembali normal. Sejarah pemilu abad ke-17 dan abad ke-18. Sekitar abad ke-17 dan abad ke-18, mengundang kemunculan para ahli hukum tata negara dalam sejarah pemilu di dunia, sejak munculnya kembali teori tentang hukum alam di zaman Yunani dan Romawi kuno. Para tokoh pemikir besar, seperti Raja Frederick yang Agung, menentang teori atau ajaran Niccolo Machiavelli dan John Locke, yang menyatakan, hak-hak alamiah manusia untuk hidup, merdeka, dan juga hak milik. Hak-hak asasi tersebut, membatasi setiap kekuasaan apapun yang muncul. Masyarakat memilih seorang penguasa, untuk menjaga dan menjamin agar hak-haknya terlaksana. Thomas Hobbes mengatakan, bahwa perjanjian masyarakat sifatnya langsung, yang berarti, rakyat melepaskan hak atau kemerdekaan kepada raja, sehingga raja memiliki kekuasaan yang absolut atau mutlak. Masyarakat di Perancis,
berusaha untuk mengadakan perubahan di tubuh Majelis Permusyawaratan Rakyat, melalui rapat skala nasional, dengan salah satu poinnya memberikan kontribusi berupa perjanjian masyarakat yang diperbarui dan tertulis. Perjanjian tersebut harus dibuat semua warga negara, dan di dalamnya ditentukan hak-hak para warga negara berupa hak asasi manusia. Sejarah pemilu abad ke-19 sampai sekarang. Sejarah pemilu pada abad ini, memasuki fase baru, berupa terbentuknya partai politik. Terbentuknya badan-badan perwakilan rakyat, diharapkan dapat mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya, dan mewakili rakyat dengan benar. Sejak saat itulah, mulai berkembang apa yang dinamakan sebagai demokrasi modern, sampai saat ini. Kebanyakan konstitusi negara di dunia, mencantumkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, serta menganut asas kedaulatan rakyat. Kekuasaan pemerintah bersumber pada kehendak seluruh rakyat, inilah, yang kemudian dikenal sebagai prinsip demokrasi, atau mungkin yang lebih dikenal lagi dengan slogan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah tadi, histori singkat tentang asal mula pemilihan umum di dunia. Semoga di pemilu mendatang kita bisa mengambil bagian dalam perwujudan demokrasi di Indonesia. Demikian untuk video kali ini dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar menambah hasanah keilmuan kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya.